Biang masalah dalam keluarga adalah lari dari masalah. Apalagi di akhir zaman, selalu dunia ini gunjang-ganjing penuh dengan problema. Ketika masalah tiba, apa respon Anda? Jangan lari dari masalah. Kemanapun kau lari, Mesir atau bukan, tetap salah. Masalah itu dihadapi dan hadapi dengan Tuhan. Kita tidak lama lalu mengadakan GMS Run, nanti laporannya minggu depan waktu saya khotbah lagi di sini. GMS Run tidak termasuk running from your problems, tidak termasuk lari dari permasalahan. Jangan budayakan orang yang suka lari dari masalah itu biasanya hanya tunda-tunda kankernya. Harus dihadapi. Rut pasal yang pertama kita buka ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya berikan judul yang ke-1, jangan biasakan lari dari masalah. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi. Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Dan memberikan makanan kepada mereka. 6 ayat aja. Hari ini kita cover di kebaktian 1. Jangan biasakan lari dari masalah, ayat ke-1. Pada zaman para hakim memerintah, stop. Kita semua tahu kalau kita referensi ke kitab Hakim-Hakim, ayat terakhir tertulis begini, di zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Setiap orang semau gue, seenaknya. Gak beda sih sama zaman ini terus terang. Apa bedanya sama zaman sekarang? Setiap keluarga itu diserang oleh yang namanya peperangan values atau peperangan nilai. Nilai kita itu semakin bengkok, semakin susah membesarkan anak, apalagi nanti anak membesarkan cucu. Cucu apalagi ada yang sudah 4 generasi ini, membesarkan cicit. Good luck my friend, tanpa Tuhan. Zaman ini sekarang, zaman edan. Pada zaman para hakim memerintah, sekarang ini keluarga kita dibesarkan dan hidup di tengah-tengah wabah perceraian, perselingkuhan. Minimal teman tapi mesra. Belum lagi LGBTQ. Tambah Q itu, banyak orang-orang tua tidak ngerti Q itu apa. Q itu artinya terserah deh, terserah saya. Mau saya merasa saya ini hewan, saya ini kaktus, terserah gua. Aduh, dunia semakin celaka. Bumi tempat kita tinggal ini semakin tidak ramah bagi keluarga yang mau mengikuti Allah, ya, Allah yang hidup. Semakin tidak ramah terhadap orang Kristen, so pastinya. Udah pasti. Dan semakin sulit jadi orang benar. Pada zaman para hakim memerintah, keluarga berantakan. Bahkan yang pertama-tama mengalami kerusakan yang sangat signifikan adalah keluarga umat pilihan Tuhan. Kalau tidak kuat atau tabah iman, susah sekali. Itulah sebabnya kita jadi orang Kristen tidak boleh suam-suam kuku. Kita mesti radikal. Radikal bukan menjadi seorang ekstremis. Padahal ke gereja cuma 1 minggu sekali itu ibadahnya. Makanya itu gereja kita tidak cukup 1 kali ibadah. Mesti harus ada persekutuan erat saudara seiman yang terjalin lewat connect groups atau CG. Di situ kita nggak hanya datang kebaktian. Di situ kita belajar bertanggung jawab satu dengan lainnya. Itu penting sekali. 2 kali seminggu ke gereja, gak tentu ke gedungnya, kalau CG kan di rumah-rumah.
Itu sudah UMR kerohanian. Susah untuk tahan kalau kita tidak punya akar yang kuat dalam Tuhan. Itulah sebabnya di gereja kita ada juga yang namanya My Spiritual Journey. Mau pelayanan tuh MSJ 1, 2, 3 dulu supaya fondasinya kuat. Supaya jangan bangunannya roboh suatu hari begitu aja karena kejatuhan. Ikuti yang belum ikut MSJ 1, 2, 3. Kalau di gereja lain namanya dasar-dasar kekristenan atau dasar-dasar pelayanan. Gak apa-apa sih. Kayak begitu itu investasi sekalipun kita harus beri waktu. Supaya kita punya fondasi. Pelayanan itu gak asal-asalan. Pelayanan itu bukan tampil. Pelayanan itu skill dan karakter. Kalau itu berguna bukan hanya bagi dirimu, tapi supaya Anda melayani dengan baik, itu juga warisan bagi anak cucu. Supaya mereka melihat opa, grandpanya, yeyenya, mbahnya, papanya, mamanya, ayah, ibunya itu melayani Tuhan dengan betul dan dengan benar. Itu luar biasa apa artinya waktu yang kita sisihkan, persembahkan untuk kita mendapatkan training yang betul dulu. Ada namanya CGT, CG training setelah MSJ. Di sini kita lebih dilatih spesifikasi menjadi CG leader seperti apa. Sebelum jadi CG leader, menjadi wakil ketua kelasnya. Menjadi sponsor kalau bahasa CG Gereja Mawar Sharon. Gak apa-apa, belajar. Aduh Pastor Philip, saya ini udah sibuk loh. Kenapa saya harus melayani? Tunggu nanti ibadah kedua saya jelaskan. Saya kasih bocoran. Keluarga yang melayani bersama dan sama-sama produktif bekerja, itu keluarga lebih utuh. Susah sekali ditembus sama virus duniawi hari ini. As for me and my house, we will serve the Lord. Aku dan keluargaku, kami akan melayani Tuhan bersama. Tidak ada booster seperti itu. Itu vaksinasi rohani yang dibutuhkan oleh setiap family di zaman edan ini. Pelayanan itu bukan untuk gereja. Pelayanan itu untuk dirimu. Ketika keluarga itu sama-sama memuji Tuhan pelayanan. Sama-sama ke gereja seperti ini. Berbahagialah family yang bisa datang ke gereja itu bareng. Yang gak pecah-pecah. Gerejanya di sini dan di sana. Utuh. Saya berharap keluarga Anda semuanya beribadah bersama dengan Anda satu kebaktian. Jangan kececeran. Kecuali apabila anaknya usia terlampau jauh. Misalnya kemarin hari Sabtu kita adakan ibadah namanya voltage untuk kelas 4 hingga kelas 7. Nah itu ada ibadah sendiri. Supaya gak sini bengong waktu ngomong soal family dia belum mengerti. Supaya ada menunya, gak apa-apa. Tapi tunggu kalau mereka suatu hari sama usia kurang lebih sudah sama-sama dewasa, sangat mudah untuk satu kebaktian. Lalu nanti ketika atau mereka beranjak remaja, dewasa muda, ada Army of God. Kita adakan kemarin hari Sabtu, siang sorenya, lalu disambung dengan AOG Teens, lalu AOG Youth. Tapi paling tidak kita semua satu atap, kalau nggak satu ibadah karena menu berbeda. Tapi satu atap, satu visi. Saya itu berani fair sebagai gembala sidang. Karena saya harus memikirkan terbaik untuk domba, bukan untuk gereja. Karena gereja ini untuk dombanya, bukan kebalikan. Domba disembelih untuk gerejanya. Itu bukanlah filosofi gereja kita. Kalau saya terpaksa harus rilis domba tertentu supaya ngikut, supaya suami istri jangan misah, saya pasti akan rilis asal di gereja yang baik loh ya. Di gereja yang baik, saya pasti rilis. Kamu jangan kesini sudah, supaya suami istri jangan misah. Udah gak apa-apa, ikut. Tapi saya lebih cenderungnya kesini aja. Kenapa? Karena saya bisa jamin kualitas di sini. Udah merem saya, terus terang. Saya fair orangnya, ngomong apa-apa di depan. Ayo tarik semua keluarganya itu sama-sama beribadah. Beda loh kalau kita melayani bersama. Karena ini zaman edan, pada zaman para hakim memerintah. Oke, sekarang lanjut lagi kembali ke kitab Rut ini. Ada kelaparan di tanah Israel. Udahlah, dari dulu kelaparan ada. Dari dulu kerusakan ada. Setiap zaman, apalagi di akhir zaman, selalu dunia ini gunjang-ganjing penuh dengan problema. Ketika masalah tiba, apa respon Anda?
Respon seorang bernama Elimelek, lari dari masalah. Nah ini yang jangan dibudayakan. Lalu ya ayat 1b, pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Aduh, boro-boro Tuhan Yesus itu, Tuhan di perjanjian lama itu Tuhan tuntun bangsa Israel lewat Musa untuk masuk ke Kanaan. Musa pun gak bisa masuk, terpaksa Yosua. Udah masuk, kena masalah, keluar lagi. Memang gak ke Mesir sih, tapi 11-12 ke Moab. Moab bukanlah tanah perjanjian mereka, apalagi Moab dan Amon itu musuh Israel. Amon dan Moab itu hasil incest antara Lot dan putrinya ketika keluar dari Sodom dan Gomora. Karena Lot tidak beristri, istrinya jadi tiang garam karena menoleh ke kota terkutuk itu. Jangan lari dari masalah. Kemanapun kau lari, Mesir atau bukan, tetap salah. Masalah itu dihadapi dan hadapi dengan Tuhan. Lari pertama itu alamatnya adalah Tuhan, alamat mesti tepat. Bukannya mereka pergi kepada Tuhan minta pertolongan atau pergi kepada umat Tuhan, mereka lari dari masalahnya. Mereka lari dari apa aja? Baca lagi, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda. Bethlehem kita semua tahu arti Bethlehem itu rumah roti, jadi melambangkan firman. Yehuda itu artinya pujian. Mereka lari dari puji-pujian dan firman, berarti mereka ini lari dari gereja. Mereka udah berhenti ke gereja, udah gak ke gereja lagi. Kenapa? Kecewa sama kehidupan. Karena beratnya tekanan dan karena besarnya persoalan. Bukannya sebaliknya. Orang berdosa butuh juru selamat. Orang punya problema butuh Tuhan. Hanya karena Tuhan belum mentang-mentang belum kasih kita mujizat, kita malah lari. Dengan kita lari itu, kondisi kita semakin berat. Hanya karena Tuhan tidak angkat, Tuhan tidak tiba-tiba langsung aja mengangkat persoalan kita, bukan berarti kita boleh membiarkan persoalan itu komplikasi. Persoalan atau problema kita pasti komplikasi tanpa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Jangan lari dari gereja. Don't run away from church. Saya ngomong begini bukan karena saya gembala sidangnya gereja, maka saya berkepentingan. Enggak loh ya, dalam pelayanan kami tidak berkepentingan. Bener loh. Sebenarnya sejujurnya ini ngomong bukan hati ke hati, ngomong manusia ke manusianya. Dengan tanpa semua beban pelayanan ini, kami hamba-hamba Tuhan ini hidupnya sebenarnya lebih nyaman, lebih ringan. Dan apakah kami tidak bisa mencari pekerjaan? Saya pastikan di tempat ini orang-orang yang jadi full timer bukan orang-orang yang gak bisa kerja di luar. Karena gereja kita bukanlah tidak mencari pengerja dari orang-orang yang pengangguran, gagal pekerjaan, gak bisa sekolah. Makanya cari full timer di gereja ini tidak gampang karena standarnya tinggi. Hamba Tuhan juga harus diuji bertahun-tahun, mereka harus pintar. Ini ngomong bukan dari hikmat Tuhan ya, dari manusia. Izinkan saya bicara dalam bahasa manusiawi. Kami termasuk saya kalau nggak jadi pendeta bisa kok bekerja di luar sana, bisa kok sukses asal Tuhan beserta, asal bukan salah kami lari dari panggilan. Sebenarnya kami tidak butuh pelayanan, malah justru hidup kami lebih nyaman. Jadi pendeta lebih susah loh, diam salah, ngomong salah. Kalau hidupku adalah hidupku, bukan milik orang lain, urusanku lah ya. Pulang kerja ceklok, saya mau kemana kan gak ada urusan sama orang lain. Lebih enak menurut saya. Listen ya, gereja ini berdiri bukan karena ada orang yang butuh, bukan karena kami membutuhkan. Gereja ini berdiri for you. For you. Ibadah ini diadakan untuk Anda. Mau datang early, mau datang telat, mau datang tepat waktu atau asal-asalan, itu adalah keputusanmu antara Anda dengan Tuhan. Kami pokoknya menyediakan yang terbaik. Roti disediakan di tempat sajian, Bethlehemnya ada, Yehudanya, lihat itu. Semua praise and worship ini kebanyakan volunteer. By the way, yang dari praise and worship dengarkan saya, I appreciate you. Yang gak hanya yang di sini, yang di situ juga. Ini semua orang punya kerjaan. Ada mungkin yang notaris, ada yang pengacara, ada yang kerja di bank, ada yang sebagian ini full timer. Misalnya tadi
Pemimpin pujiannya Redo, ya full timer jelas. Tapi yang lain-lainnya semuanya ini banyak yang volunteer. Yehudanya itu ada. Gunakan fasilitas itu untuk bertumbuh. Gak boleh asal-asalan kita ke gereja. Gereja ini berdiri bukan karena siapa butuh. Kami gak butuh. Kami ini kurban. Kami ini tumbalnya untuk jemaat. Tumbal beneran. Ya. Tetapi untuk apa? Untuk mempersembahkan korban bakaran supaya jemaat bisa menyembah Tuhan. Pakai itu. Harus ada kesadaran dari setiap jemaat yang ada. Misalkan kalau kita adalah tipe-tipe orang yang dikit-dikit, ada masalah apa, gesekan, namanya di gereja juga ketemu orang, kita berkata, aku gak ke gereja lagi. Loh, yang rugi siapa? Yang rugi you and your house. Kau dan rumah tanggamu yang rugi. Bukannya kalau kita melihat sebuah masalah, kita bukannya lari, kita harus menjadi solusi masalah itu. Jadi bagian misalkan kita memperingatkan, jangan menggosip, jangan mudah menggosip, jangan gigit tangan yang memberimu makan. Gereja termasuk tangan yang memberi makan, sekalipun tidak memberi kita gaji kalau kita bukan full timer di sini. Gereja itu tempat kita mendapatkan makanan rohani, jangan digigit kalau kita ada suatu masalah dalam pelayanan. Sampaikan ke jalur yang benar, jangan menggosip. Lalu kepahitan, lalu masuk sekarang itu zamannya apa tahu nggak? Sosial media, masuk di sana. Ya nggak ikut-ikut hinggap. Kalau memang ada makanan busuk, cepat ditanggulangi, dibuang, dibungkus dulu supaya nggak gimana. Jangan dibiarkan ke situ nanti lalat. Jangan di situ nanti jadi bau. Masalah adalah masalah, tapi kalau kita salah, itu salah. Kesalahan kita tidak bisa diampuni karena sebelumnya sudah ada masalah. Kalau kita salah meresponi, masalah itu masalah memang. Secara objektif harus ditanggulangi. Tapi kalau kita salah menghadapi masalah itu, kita tetap akan menjawab Tuhan. Kita tetap akan menjawab Tuhan. We will be answerable to God. Respon kita. Jangan lari dari masalah. Beberapa orang lari dari masalah itu ke sosial media. Dan saya ngomong gini bukan karena ada kasus ya. Saya ngomong gini justru untuk mencegah. Jangan sampai ada orang yang kilaf lalu bunuh diri secara rohani. Be very careful nowadays, everybody is a producer. Setiap orang itu produser sekarang. Setiap orang mencipta konten. Saya sih gak mau hidup saya itu berada di konten media, gak mau. Jangan cari pembenaran dari sana. Jangan pencitraan di situ. Jangan cari pembelaan dari sana. Jangan tarik simpati. Jangan pancing pujian dari situ. Don't. Karena sosial media juga bisa menjadi tempat pelarian yang empuk. Karena kita bisa hit and run, tabrak dan lari. Kita dengan mudah bisa melakukan sesuatu, tidak ditangkap oleh siapa-siapa. Dan sasaran paling empuk adalah orang benar, orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, gereja itu paling empuk karena mereka tidak akan membalas. Tapi kalau salah, yang kita singgung itu salah, biasanya akan langsung disomasi. Bapak Ibu Saudara, be careful. Zaman ini zaman edan, semua orang punya tempat pelarian. Don't run. Tetap harus legal, harus sah cara kita, karena kita itu hidup di hadapan satu penonton, yaitu Tuhan. Hati kita tuh ditimbang senantiasa oleh kebenaran. Do not run, jangan lari. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda. Budaya lari dari masalah dan meninggalkan gereja. Jangan lari dari gereja. Kita yang butuh gereja, bukan sebaliknya. We need church. Saya ngomong begini sebagai pendeta loh ya. Saya kurang rohani apa? Saya ngajarin orang lain untuk rohani kok. Tapi saya sendiri mengakui, baik saya jadi pendeta atau jadi jemaat, sama saja kita semua butuh gereja, dan kita butuh keluarga kita tertanam dalam sebuah gereja. Termasuk keluarga saya. Butuh kami itu surrounded by church people. Kami itu perlu untuk tertanam dan dikelilingi oleh saksi-saksi Tuhan. Kami itu butuh berada di tengah-tengah saudara seiman.
Keluarga saya pun membutuhkan, apalagi juga keluarga jemaat. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda. Nama orang itu ialah ayat 2, Elimelek. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Bethlehem itu kotanya, Yehuda itu provinsinya. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 2, nama orang itu ialah Elimelek. Saya nggak akan ke nama-nama sekarang. Nanti di ibadah terakhir akan interesting. Saya sempat adakan riset. Nama-nama silsilah terakhirnya penutupan kitab Rut itu menjadi satu kalimat yang luar biasa. Makanya jangan sembarang kasih nama anak. Berdoa dulu. Nggak ada keramatnya, tapi bisa jadi suatu pesan yang singkat. Ya, nama-nama itu saya bahas nanti, yang berjudul Blueprints Gereja Mawar Sharon untuk keluarga Anda. Tetapi izinkan saya jelaskan dulu orangnya. Nama orang itu ialah Elimelek. Elimelek ini papa dalam keluarga, man of the house. Pria nomor 1 dalam family itu sang suami. Dia suaminya Naomi, papanya Mahlon dan Kilion, papa mertuanya Orpah dan Rut. Nama orang itu ialah Elimelek, langsung disebut culprit. Langsung disebut pemimpinnya. Nama orang itu, Tuhan itu gini ya, kalau satu keluarga itu salah, Tuhan akan cari kepala keluarganya. Kepala keluarga akan jadi pertama Tuhan minta pertanggungjawaban. Lumrah lah ya, misalnya di sebuah instansi, misalnya di sebuah provinsi, ada apa terjadi dengan melalui instansi itu, pasti yang dicari adalah kepala daerahnya. Ya, kepala daerahnya pasti dicari. Itu semua tidak heran. Ketika ada kerusuhan misalnya di satu kota, maka petugas atau yang berwenang atas kota itu, atau yang berwajib di sana, pasti yang akan dicopot dulu. Nah, kali ini Tuhan memanggil Elimelek dalam ayat ini. Elimelek, what did you do? Kenapa kamu begitu? Tuhan panggil. Kenapa? Karena Elimelek adalah covenant holder. Covenant holder atau pemegang perjanjian dengan Allah. Elimelek adalah papa atau suami, makanya laki-laki itu harus ditempa lebih lama. Perempuan menikah bisa lebih muda, laki-laki lebih baik matang dulu. Karena pria itu pemimpinnya. Bukan berarti laki-laki lebih superior dari wanita, bukan. Tapi perannya. Karena dia kalau ada apa-apa, misalnya kalau ada perampok datang ke rumah, bayangkan kalau yang prianya pengecut atau pecundang, lalu istrinya dijadikan tameng badan. Kalau orang tahu, semua tetangga bahkan keluarganya pun akan menghina dia. Itu sudah ada dalam benak manusia, dalam ciptaannya, dalam ciptaan Allah gambar dan rupa. Bahwa seorang pria menjadi protektor keluarga itu. Kalau ada apa-apa misalnya, ini masih pacaran nih, lalu di luar sana ada jambret, dia takut, dia lari, pacarnya dibiarkan sendiri. Saya yakin itu wanita kalau bisa menghargai dirinya, pasti langsung putuskan tuh lelaki. Kamu gak lindungi aku. Meskipun loh ya, ujungnya mungkin perempuannya lebih gagah perkasa. Mungkin perempuannya itu taekwondo black belt. Siapa tahu wanita itu kuat loh. Mungkin dia taekwondo sabuk hitam, laki-lakinya seorang kutu buku. Tapi paling tidak mencoba lah ya guys. Pasang badan dulu, meskipun nanti dia babak belur, tapi nanti istrinya yang nendang, lalu perampoknya jatuh. Tapi wanita itu kan kagum, kau berusaha melindungi aku. Jadi sudah alami dari sananya. Laki-laki itu pemegang janji. Salah satu khotbah saya nanti seharian ini adalah pria harus menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, dalam keluarga. Fatal sekali kalau yang lari dari masalah adalah pemegang perjanjian. Satu keluarga masuk dalam masalah yang tidak seperlunya. Kalau papa tidak rohani, bahaya. Ada banyak bocornya dalam diri anak-anaknya. Rohani itu bukan berarti religius ya. Anda nggak usah bertampang religius, dikit-dikit haleluya. Malahan latah. Orang yang latah begitu tuh sama sekali nggak rohani, malah memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Rohani itu dimulai dengan suatu sikap hati, keputusan dan komitmen untuk mendahulukan Tuhan dalam segala keputusan. Takut akan Tuhan itu nomor 1 kerohanian, bukan tampangnya rohani
atau sok rohani bahkan. Seorang Elimelek harus punya prinsip yang kuat. Ada masalah, aku akan cari Tuhan. As for me and my house, aku dan keluarga aku akan bawa istri dan anak-anakku menghadap Tuhan. Bukannya lari ke Moab. Tetapi kami akan mencari wajah Tuhan. Elimelek membuat keputusan. Mau Naomi yang menggagas dulu ide itu untuk pergi ke luar negeri, atau anak-anaknya, ayo pak minggat pak. Kalau papa bilang enggak, mereka bisa apa? If you are the decision maker of your family, kalau Anda adalah pemegang keputusan, pengambil keputusan, makanya seorang ayah, seorang laki-laki, seorang suami itu harus tegas. Meskipun gak tentu brilian, setelah dengarkan semuanya, ikuti hatimu nuranimu, papa gak setuju. Pakai kemampuanmu untuk mengambil keputusan yang Tuhan sudah taruh secara alami dalam ciptaan. Belum lagi kalau Anda adalah ciptaan baru, Anda punya firman. Pakai segala keputusan Anda itu untuk memuliakan Tuhan. Pemegang perjanjian kalau sampai jebol satu keluarganya, itu bendungan waduknya ambrol. Gak heran, lihat ya kalau Anda lihat, mati. Sebuah mata rantai kejadian yang terdiri dari kematian dan keapesan melanda keluarga Elimelek dan Naomi. Manusia hidup pasti punya masalah, tapi ada masalah yang terjadi karena dosa. Elimelek berdosa kepada Tuhan. Dia bawa keluarganya keluar dari tanah Kanaan. Dia bawa keluarganya keluar jalur. Siapa bilang dosa itu berzinah? Elimelek gak berzinah, membunuh. Dia gak membunuh. Dosa itu artinya dalam bahasa Yunani, dalam surat Paulus, missing the mark. Arti kata dosa itu bukan berbuat jahat, tapi keluar dari sasaran. Elimelek membawa seluruh keluarganya dalam sebuah keputusan besar. Apa salahnya keluar negeri? Bukan keluar negeri kalau utusan. Keluar negeri pelarian. Dia membawa seluruh family-nya keluar dari jalur Tuhan sebagai umat pilihan. Papanya udah gak ke gereja-gerejaan, otomatis lah istri dan anak jadi lemah. Coba anaknya lemah, papa mamanya bersatu, tetap sungguh-sungguh, anak-anak cepat lambat akan mengikuti. Bahkan kalau istrinya yang gimana, kalau papanya tetap teguh, pasti ngikut. Makanya yang paling kasihan adalah suami yang tidak berfungsi. Tidak berfungsi sebagai imam dalam keluarga, maka sang istri doanya lebih kenceng. Ya bagus sih, tetapi juga bisa jadi, dalam bahasa Inggrisnya, is going to take a toll on her. Seorang istri yang berjuang sendiri, kerohanian dalam keluarga akan membuat dirinya akan cepat tua. Lekas tua. Karena dia tidak patutnya melakukan itu. Tapi ya gak usah kita menoleh ke belakang. Setiap orang pasti ada sebuah kondisi ketidaksempurnaan. Tetapi kalau Anda hari ini sudah mendengar firman dan menyadari, maka itu menjadi tanggung jawabmu. Saya bicara kepada yang pria dulu, baik yang tua maupun yang muda. Kita semua itu adalah covenant holder dalam keluarga kita. Kita tuh pemegang perjanjian. Make decisions that please God. Buatlah keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan buat keputusan yang mendukakan roh Allah. Karena nanti getahnya itu bukan sampai kepada Anda, tapi sampai ke turun-temurun. Janganlah menyembah berhala. Dan jangan izinkan ada berhala dalam hidup Anda. Karena Tuhan telah berfirman, orang yang menyembah berhala susah keturunan. Tuhan itu menghukum itu sampai 3-4 keturunan loh. Tapi seorang pria yang pegang perjanjian Allah, Mazmur pun berkata, berbahagialah seorang pria yang takut akan Allah. Lalu di sana ditulis semua berkat keluarganya, bukan berarti tanpa masalah, tapi di tengah masalah ada hadirat Allah. Coba lihat, Tuhan berkata kepada siapa yang takut akan aku dan memegang perjanjianku, berkat Tuhan itu turun-temurun hingga 1000 keturunan orang benar. Kalau Anda baca, berkat Tuhan itu tidak setara dengan kutuknya. Kasih Tuhan tidak seimbang dengan amarahnya. Amarahnya sesaat. Coba 1000 keturunan banding 3-4 keturunan itu loh.
Tapi yang jalani kutuk tahu, 3-4 keturunan pun terasa. Jangan menyembah berhala, hai pria. Datang ke hadirat Allah. Sungguh-sungguh sujud menyembah. Laki-laki harus takut akan Allah. Coba bayangkan kalau papa tidak pernah memberi value anaknya. Asal pakai main duit saja. Nanti biasanya akan anak rusak. Anak yang ngebut-ngebutan di luar sana itu, kalau saya dengar yang gituan. Lalu nabrak kanan kiri sembarang, nabrak anak orang. Kalau saya mikir gitu itu saya pertama ya terus terang sebagai hamba Tuhan yang tahu tentang family. Dari firman saya taunya. Saya langsung mikir, mana papanya itu? Enggak berarti serta-merta langsung salahkan ayah. Enggak, cuman langsung pertanyaan saya ke satu adalah, where is the father? Where is the father? Anak harusnya takut ngebut. Apalagi mengendarai tanpa SIM. Kalau papanya kenceng soal itu. Pasti kalau ada kekangnya ayah, nggak mungkin bisa liar gimana anaknya, nggak bisa. Mau tahu jebolnya satu keluarga itu terletak di Elimeleknya. Makanya jangan budayakan lari dari masalah, atau lebih tepatnya nggak tentu lari dari masalah, tapi menghadapi masalah dengan caranya sendiri. Belajar untuk rendah hati, cari Tuhan di tahun ini apalagi, hai laki-laki, cari Tuhan. Jangan berikan seorang ayah dalam keluarga terhadap anak-anak Anda. Seorang papa yang perlu diingatkan sama anaknya, Pak, doa. Dan sini saya juga suatu suara kepada semua. Apalagi pria yang, apalagi laki-laki yang masih mendidik keluarganya, anak-anaknya belum jadi. Oh, terlebih lagi. Come on to church. Anda tidak tahu value-nya sekarang. Ini sekarang sudah bukan pandemi lagi. Ayo ke gereja. Ayo ke gereja. Kalau Anda sekarang biasa nggak ke gereja, online saja, percayalah, anak Anda akan online nanti. Anda oke, karena Anda sudah melewati usia tertentu, Anda sudah mengalami goncangan. Anda online, dan saya yakin nanti guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Tapi sebaliknya, kalau papanya online saja, anaknya nggak lebih online, nggak akan kurang online. Dan waktu online, dia akan lebih dekat dengan internet. Matanya, kacamatanya lebih tebal. Waktu di usia Anda, sudah begitu beda. Karena zaman dulu kita nggak punya HP, nggak ada internet. Terus online-nya Anda bisa profesional langsung online ke gereja. Dia pasti ke yang lain-lainnya. Jangan-jangan kena pornografi sih. Teach them to be personal, untuk menjadi personal. Zaman kita dulu waktu kecil nggak ada beginian. Makan ya makan, ngobrol-ngobrol di meja makan, ya kan? Tapi sekarang enggak. Semua anak udah biasa begini. Masa Tuhan pun begitu. Lihat anak-anak sekarang. Tante siapa, teman-teman ayahnya datang pun nggak nyapa. Harus diingatkan. Ayo nyapa. Bilang selamat siang om. Ayo nyapa. Karena mereka sudah biasanya gravitasinya itu ke sini. Dan Anda sekarang menambahkan teladan begitu. How? Yang ini beda. Guru kencing berdiri, anaknya nggak kencing sama sekali. Sorry, ini jelek sekali ya ilustrasinya. They will not follow God. I assure you. Papa mesti harus tegas. Nggak usah marah-marah, nggak pakai bentak-bentak, nggak usah pakai rotan begini. Rotan kita itu rotan ketegasan, bukan rotan beneran. Ayo taruh HP-nya, ayo taruh, pinter. Ngobrol-ngobrol ya. Sama susu AI. Ngomong-ngomong sama om tante. Taruh dulu, nanti bisa nanti. Oke pak, oke. Supaya anaknya punya social skill. Dia lari dari Bethlehem, rumah roti karena kelaparan. Ujungnya loh, lucu ya. Ke Moab, dia mati. Nggak lapar matinya, mati karena alasan yang berbeda. Sami Mawon nih, mati juga. Tapi orang-orang di Bethlehem yang dia berkata, kasihan mereka nggak bisa melarikan diri. Fine-fine saja. Keluar konglomerat namanya Boas. Ternyata mereka melimpah ruah dengan gandum. Elimelek ini OKL, orang kaya lama. Tapi keputusannya salah. Dia berkata, celaka-celaka, Bethlehem ini ditimpa musibah. Lari dia seperti Lot. Yang melihat tempat itu bagus, permai, penuh airnya, hijau, gunung. Ternyata Sodom dan Gomora. Sebenarnya berkat itu nggak ada.
orang diberkati ada. Di mana orang diberkati, di situ tempat itu akan jadi berkat. Nggak ada. Lot pergi kemanapun juga tetap akan jadi gersang. Abram dimanapun jadi tanah perjanjian. Elimelek kalau mau tinggal tinggal dalam negeri, dia akan mewarisi negeri. Mungkin hari itu yang jadi konglomerat gandum dan agrikultur yang ada bukan Boas, mungkin keluarga Elimelek. Ini orang kaya lama tapi jadi orang miskin baru. OKL yang menjadi OMB. Oh my God. Salah perhitungan menurut saya. Karena itu percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya mending lapar sama Tuhan daripada kenyang mencuri. Karena kenyang mencuri saya makan sehari, besok masuk penjara. Lapar sama Tuhan, masa Tuhan izinkan anakku minta-minta roti. Kalau papanya taat, bukankah itu tempat berkat? Saya nggak mau ikut-ikut orang berkata, lari-lari, gini-gini. Nggak mau. Orang itu harus punya prinsip dan harus mendengar suara Allah. Kemudian matilah Elimelek. Saya mengambil kesimpulan dari cerita ini bahwa dalam segala keputusan keluarga kami, saya pasti akan tanya Tuhan dulu. Bukan lihat kondisi situasi. Bukankah itu yang terjadi dengan gereja kita saat pandemi? Saat pandemi semua orang berkata, tiarap. Kita malah memberitakan firman kemana-mana. Hamba-hamba Tuhan cuti semuanya. Kami memilih untuk, pernah sekali saya bukan sekali, berkali-kali. 1 minggu saya khotbah 18 kali beda. Jadi rata-rata sejak pandemi, saya secara pribadi, saya belum hitung hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Khotbah sekitar 10 sampai 18 kali itu normal. Saya nggak cuti. Kalau saya tanya dunia berkata, ayo tiarap, lari ke gua. Tapi Tuhan berkata, rise and shine, bangkit dan bersinarlah. GMS Semarang bergedung saat itu. Meskipun masih belum bisa dipakai karena pandemi. Satu-satu bergedung, satu-satu di saat demikian. I do not listen to the world. I listen to my God. Jalankan imamat kita bukan berarti kita nekat. Tapi belajar untuk melihat dari sudut pandang Allah. Supaya jangan mati rohani kita. Dan juga supaya jangan sampai kita itu mematikan potensi kita sendiri. Do not live in fear. Jangan hidup dalam rasa takut, ketakutan. Boleh, bukan boleh, harus hidup bijaksana. Tapi hikmat tidak bisa menggantikan keberanian dan ketaatan. Tempat berkat itu taat. Taat pada Tuhan. Bukan ikut-ikutan apa kata orang atau kata dunia. Kemudian matilah Elimelek. Lebih baik kita mati berusaha, mati menghadapi daripada mati lari. Ayat 4. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa. Orpa ini yang meninggalkan Naomi, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Toh balik, ya kan? Akhirnya kembali ke Bethlehem anyway. Berarti 10 tahun itu saya sebut 10 tahun sia-sia. 10 wasted years. Inilah cerita orang yang backsliding atau orang yang murtad dari jalan Tuhan. Inilah cerita hidup, kisah nyata seorang yang lari dari masalah. Sepanjang waktu dia lari sebelum dia kembali menghadapi, waktu itu akan hilang dalam buku Tuhan. Waktu itu menjadi waktu-waktu yang lenyap. Waktu-waktu yang disia-siakan karena ketidaktaatan. Jangan Bapak Ibu Saudara, mending kita taat dan menunggu mujizat. Meskipun gak datang-datang, babak belur kita menanti. Daripada kita lari. Sebab kalau kita lari sekalipun kita bisa sementara makan. 10 tahun itu Naomi makan, Elimelek makan, Mahlon, Kilion makan. Bahkan bisa kondangan kok, punya menantu, punya pasangan orang Moab. Makan, tapi berujung kelaparan. Saya mending lapar dulu dengan Tuhan. Berlapar-lapar dahulu, makan kemudian dalam perjanjian. Saya mending lapar sama Tuhan daripada kenyang sama setan. Tunggu, Tuhanmu tidak akan ingkar janji. Kalau Anda dalam masalah, hadapi. Mendingan babak belur menanti. Your God is faithful. Allahmu itu setia. Dia tidak akan meninggalkan orang yang percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Akhirnya matilah keduanya. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ayat 5.
Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Aduh, Naomi, andai kata saya bisa ngomong nih. Andai kata Anda berkemas 5 tahun sebelumnya, mungkin masih selamat Mahlon dan Kilion. Kalau Anda baru ke Moab, tiba-tiba Anda sadar ini kesalahan. Konsekuensi apapun lebih murah daripada menunggu nanti. Bahkan dokter pun setuju kalau kita ada masalah dengan kesehatan kita, early treatment is always better. Penanganan dini itu selalu lebih baik. Makanya kan disarankan wanita umur sekian kan harus mamografi. Kan harus cek ini itu kalau jantungnya ada penyumbatan laki-laki. Karena penanganan dini itu jauh lebih bagus daripada kalau sudah parah. Gak ada kata terlanjur untuk bertobat itu sekalipun kita sudah salah. Harusnya Elimelek, minimal Naomi lah nuraninya main. Kalau Elimelek laki-laki mungkin pikiran besar, perempuan harusnya pikirannya teliti. Harusnya bilang gini, Pak, salah ini, kita salah jalan. Balik kok. Itulah bahasa Surabayanya, kembalilah. Meskipun sudah jual semuanya kan, ini orang kaya lama kan, jual sawah, jual apa kan. Buktinya waktu Naomi si janda pulang gak punya apa-apa. Tapi habis di perantauan. Gak apa-apa, jual, beli lagi lebih mahal. Daripada belinya dengan nyawa. Mendingan waktu mereka baru tinggal di Moab 1 tahun, mereka bisa merasakan ini kosong ini. Hampa, tidak ada rencana Allah. Cepat kembali, cepat cabut, jangan lengket. Jangan ada lemnya kalau murtad. Karena kembali tahun pertama lebih baik daripada tahun kedua. Kembali tahun kedua lebih baik daripada nanti tunggu 5 tahun. Apalagi 10 tahun sudah sia-sia. Andai kata Naomi berkata, Pak kita balik pokoknya mama mau kita balik. Sang Elimelek berkata, iya ya betul juga ya. Kan wanita punya pengaruh, mereka kembali. Mungkin mereka jadi harus mulai lagi. Tapi mereka tetap dalam rencana Allah. Gak apa-apa kalau ada orang itu bangkrut misalnya. Mendingan bangkrut di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka masih empunya kerajaan sorga. Ulangi lagi. Gak apa-apa daripada nanti satu-satu mati. Elimelek mati. Mahlon Kilion mati. Tinggal cewek-cewek di situ. Orpa dan Rut. Kalau dia kembalinya berkemasnya itu 1 tahun pertama kan sudah banyak yang bisa diselamatkan, ya kan? Jangan tunggu sampai dipukul Tuhan, jangan tunggu sampai runyam baru kita datang pada Tuhan. Apa yang masih bisa diselamatkan, selamatkanlah. Buat apa kita biarkan diabetesnya itu menjadi-jadi langsung harus amputasi kaki? Kalau bisa di treatment, mau disuntik ke apakah nggak ada mujizat, tapi kan ada penanganan, jaga lifestyle lah. Gaya hidup lah, makan jangan gula-gula. Mungkin berasnya diganti. Lebih baik kan daripada amputasi. Apa yang bisa diselamatkan, selamatkan. Setelah diamputasi gimana? Tuhan bisa ciptakan. Iya, tapi Tuhan tidak hendak ciptakan kaki 2 kali. Udah telat ya telat, kaki udah tiada. Why you wait until amputation before repentance? Kenapa menunggu sampai amputasi baru pertobatan? Disitulah kesalahan kita. Banyak keluarga itu salah, berlarut-larut salah, ini masalahnya. Sebenarnya penyakitnya bisa disembuhkan early. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan tetap punya perhatian sama mereka. Kalau Anda lihat ya, menantu dari Naomi ada 2. Siapa? Orpah dan Rut. 2 ini kesalahan loh. Karena Alkitab mengatakan dengan super jelas di Perjanjian Lama, tidak boleh jadi pasangan tidak seimbang dengan orang-orang Kanaan. Dan juga dengan orang lain. Pokoknya non-Israel, orang Israel tidak diizinkan Tuhan menikah dengan orang-orang yang bukan orang-orang Israel perjanjian Allah. Tapi Tuhan itu baik ya. Kesalahan terbesar mereka adalah lari dari Bethlehem dan Yehuda. Tapi kesalahan yang tidak kalah besar, biasanya orang salah itu begini. Salah sambung salah. Gali lubang, tutup lubang. Tutup lubang, gali yang baru. Kesalahan mereka kedua, tidak kalah besarnya dengan kesalahan pertama. Karena mereka melanggar firman Allah secara vulgar. Tidak boleh bangsa Israel kawin campur dan mereka kawin sama orang Moab. Tapi Tuhan itu punya kasih karunia, saya tunjukkan. Di dalam kesalahan mereka yang terbesar, langkah kedua mereka, anggaplah kesalahannya 100%, 50% ini Orpa, 50% Rut. Tuhan bisa cipta kasih karunia. Tidak akan Anda lihat? Rut diubah jadi berkat. Pada Rut itu kesalahan. Ini berarti apa pesan Tuhan bagi kita hari ini? Jangan merasa aku udah terlanjur salah. Dalam kesalahan Anda, Tuhan bisa ciptakan rencana baru. Kalau Anda dan saya mau bertobat.
Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat ya cerita hidup kita, nggak ada sih keluarga yang sempurna. Terus terang kalau kita lihat semua keluarga kita itu kalau diselidiki satu-satu, cermin sama firman, celahnya banyak. Tapi kalau kita lihat end story-nya, plot twist atau bagaimana cerita itu berakhir tidak terduga, Anda akan terkejut melihat, wow, lihat ini titik gak sempurna, ini gak sempurna, tapi Tuhan tuh bisa atur demikian rupa jadi sesuatu, ya kan? Atur begini jadi sesuatu, tapi kalau Anda mau selidiki, ada orang-orang yang meresponi hati, meresponi Tuhan dengan benar. Waktu mereka meresponi, boom, Tuhan mengubah menjadi sesuatu yang lain. Boom, menjadi begini begitu. Termasuk keluarga saya. Kalau kita lihat semua sejarah, saya lihat, wah ini ada beberapa hal ini tidak sesuai firman. Tapi saya tidak tertuduh melihat, luar biasa dalam keluarga kami. Tuhan menjadikan sesuatu karena respon hati. Jadi saya sebut ini, di tengah-tengah kesalahanmu terbesar, Tuhan berimu modal 50% grace, kasih karunia, dari kesalahanmu terbesar. Ada saham gede, kasih karunia. Cepat responi Tuhan hari ini. Datang ke altarnya dan berkata, Lord, I give you my life. Aku berikan hidupku. Lihat nanti ya, jadi sesuatu. Kalau saya cerita satu persatu, tidak akan habis-habisnya. Salomo itu raja besar. Yang dicintai Tuhan, anaknya Batsheba. Untung Daud tidak gugurkan. Karena di dalam, kalau menggugurkan, dia akan menggali lubang baru. Puji Tuhan. Tuhan membuka jalan untuk kita bertobat. Makanya itu dengarkan, jangan dengarkan setan. Kalau Anda baca yang terakhirnya ayat 6. Sebab di daerah Moab, ayat 6b, Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Ironis ya, Bethlehem ternyata fine-fine saja, yang ditakuti nggak terjadi. Malah yang mereka ini loh yang lari, malah ketakutan mereka terjadi atas mereka. Dan memberikan makanan kepada mereka. Ulangi, Naomi atau ia mendengar bahwa penting sekali untuk kita mendengarkan kesaksian orang-orang yang mirip seperti kita keluar dari masalahnya. Coba dengarkan, jangan dengarkan orang fasik, itu akan menyesatkan. Ini yang disebut dengan the power of testimonies. Ini yang disebut dengan kuasa kesaksian. Makanya penting sekali kalau Tuhan sudah jamah Anda, nggak usah panjang lebar seperti berkhotbah 1 jam. Kalau ada sesuatu yang Anda bagikan pada seseorang, jangan kita bungkam mulut kita. Kita harus ceritakan bagaimana Tuhan tolong kita, sebab oleh darah anak domba dan kesaksian kita, iblis dikalahkan. Kesaksian itu powerful sekali. Kesaksian tidak usah ngalor ngidul ya. Skill seni bersaksi itu to the point aja. Yesus lakukan apa, kondisi Anda sebelumnya begini, sesudahnya apa yang Yesus lakukan. Lalu perubahan. Cukup. Ada orang kalau memberi kesaksian itu bisa sampai panjang lebar, sampai ini, sampai detil-detilnya nggak perlu. Waktu telepon apa ya, alamat masih tanya. Waktu itu kita makan apa, nggak ada hubungannya dengan makanan. Kita pokoknya makan sesuatu bisa stuck di situ ya kan, kalau kita kesaksian. Itu kita makan, lanjut makanannya bukan intinya. Oh iya, waktu kita ngobrol-ngobrol itu, seseorang datang waktu kita makan-makan, lalu tawarkan saya ke gereja. Nah itu loh, kesaksian tuh gampang, to the point aja. Dulu gimana, Yesus tolong, jadi apa? Itu berguna loh. Itu orang-orang disembuhkan karena itu loh, mendengar kesaksian Anda. Dan kalau Anda yang dalam masalah, jangan cari-cari berita-berita yang salah. Dengarkan kesaksian orang yang mirip dengan Anda, keluar dari masalah. Itu membuat Naomi tergerak kembali ke firman. Kembali ke Bethlehem rumah roti, dan kembali ke pujian. Kembali ke Tuhan, yaitu Yehuda. The power of testimonies. Dengarkan kesaksian. Di saat teduh bersama, sampai hari ini selalu dibuka dengan kesaksian-kesaksian. Banyak orang disembuhkan. Banyak orang dilepaskan. Banyak orang dalam pergumulan keuangan, Tuhan bantu mereka. Ada yang instan, ada yang lewat proses. Ya, ibadah kita seperti ini aja fungsinya beda. Tapi di CG itu kesaksian banyak sekali. Anda mau tahu apa yang Tuhan sedang lakukan? Kalau Anda mau lihat mikroskopnya, ke CG. Anda akan lihat orang-orang diubahkan. Ibadah gini tujuannya memang bukan untuk kesaksian apa. Karena ibadah begini tujuannya adalah perayaan firman. Tapi di CG Anda akan melihatnya. Saya berikan 3 rangkuman yang kita pelajari, munculkan di depan. Tips untuk keluarga yang tidak sempurna, nomor 1, jangan biasakan lari dari, maksudnya di kebaktian pertama ini saya khotbahkan dengan tema, jangan biasakan lari dari masalah. 3 poin sederhana sebagai berikut. Yang pertama, setiap keluarga butuh Tuhan dan gereja di akhir zaman.
Dua, jangan buat keputusan penting saat panik atau sedang emosi. Belajar dari Elimelek, gegabah dia. Tidak cari nasihat dulu kek, masa di Israel nggak ada lagi orang Majus. Tiga, hadapi masalah dengan iman, sebab yang kita takutkan tidak tentu terjadi. Mau difoto silahkan ya. Oke, saya di sini aja. Oke. Ladies and gentlemen. Ya, udah difoto, udah? Oke, lakukan ini. Biarkan Tuhan membuat hidup Anda lebih dari pemenang. Jesus loves you, Tuhan mengasihimu. Mari kita maju dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Siapa diberkati Tuhan hari ini? Haleluya. Lakukan firman. Karena firman ini akan membuat setiap kita mengalami pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Mengalami kemenangan yang Tuhan janjikan. Kalau melalui suatu proses, monggo silakan. Ayo kita jalani. Asal Tuhan berjalan dengan kita. Kita tahu ujungnya kok, skor terakhir itu di Kalvari. Bahwa Dia telah membuat kita menjadi lebih dari pemenang karena kasih-Nya atas kita. Tuhan mengasihi kita. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan.